Walakinnal mu'tazila la yakhlu an musyahadati man yaqumu lahu bitu'ami wa syarabi wa tadbiri amrih fayam bagi Allah takalama ila biqad darurah fa inna kalam bila qalbi wa syaraku ila kalam adim. Hadirin rahimakumullah, ini pada Ikhya itu ini salah satu upaya kita untuk bisa keluar dari apa? Dari hibah. Supaya kita bisa keluar dari hibah kalau kita pengen mampu. Ini cuma prosesnya gitu tuh. Ya sebelumnya bab ini syaratnya kita pengen usul ke Allah. Syaratnya itu ada, pertama kita hilangkan dulu apa? Hijab antara hamba dan al-haq. Hijab kita usul ke Allah itu ada 4. Pertama harta, kedua kedudukan, ketiga taklid, keempat adalah apa? Maksiat. Selama 4 hal ini masih ada dalam diri kita, sulit kita menembus ke Allah. Sebab hijabnya ya ada penghalangnya, itu berupa harta, kedudukan, taklid dan maksiat. Lah umpamanya udah beres semuanya, tidak otomatis kita itu bisa usul. Perlu yang namanya suluk, itu menempuh perjalanan. Dan kita harus tahu bahwa perjalanan usul ke Allah itu bukan perjalanan fisik, tapi perjalanan hati, kulub, gitu tuh, perjalanan kulub. Nah, dalam perjalanan itu tentu banyak sekali rintangan. Kita udah hijabnya udah hilang, kita mulai start berjalan menuju Allah, yaitu perjalanan hati. Dan dalam perjalanan pasti akan menemui banyak rintangan. Lah, untuk menghalau rintangan itu kita harus melakukan empat hal juga, yaitu apa? Khalwah, sumtu, juk dan sahar, gitu tuh. Itu apa? Kita lapar, harus siap laparan. Jangan kenyang terus dalam hidup itu. Ya udah, kita nanti akan banyak sulit. Umpamanya kita jalan itu menuju Allah kok perutnya penuh terus. Ya udah, kita nggak bakalan bisa lari dalam jalan menuju Allah itu. Itu abot, harus juk. Terus kedua harus sahar. Sering melek. Sering melek gitu tuh. Jadi dikurangin tidur. Ketiga sumtu, diam. Dan memang salah satu upaya yang mudah untuk kita diam adalah kita melakukan uzlah gitu tuh. Lagi kita itu mudah untuk melakukan diam. Kalau kita kumpul terus suruh diam ya enggak, sulit itu tuh. Kita terpancing terus gitu tuh nantinya. Itu salah satu cara. Itu adalah uzlah gitu tuh. Lah umpamanya kita tidak bisa uzlah, udah kita harus perhatikan, kita berbicara kecuali yang sifatnya udah darurat. Selama belum darurat kita diam saja. Kalau udah darurat baru ngomong. Itu belajar sumtu itu seperti itu. Dan yang ketiga itu adalah kholwat. Kholwat itu kita menyendiri. Sebab dengan menyendiri kita menolak yang namanya apa? Kadang-kadang yang namanya hati itu kan dengan kita hati itu bagaimana kosong dari hal-hal yang sifatnya keluar, yang masuk melalui proses masuk dari mata dan telinga itu tuh. Dan apa yang masuk ke hati itu biasanya di awalnya dari mata, itu sebab dihliz itu. Fa innahuma dihlizul qalbi, ruang masuknya sesuatu ke hati. Kita melihat sesuatu langsung, mata melihat sesuatu langsung ke hati. Kita mendengar sesuatu langsung diproses di hati. Lah kalau kitanya khalwah di tempat yang gelap, kita tidak mendengar apapun, tidak melihat apapun, ya udah nanti hati itu akan kosong, akan mudah untuk masuk yang namanya yang namanya jalalul hadra ar-rububiyah gitu tuh. Nah itu faedah daripada khalwah. Artinya kita bagaimana hati itu diasi dengan ilmu. Lah, yang mana ilmu yang paling murni, ilmu itu yang keluar
bukan ilmu yang masuk ke hati lewat telinga dan mata. Jadi umpamanya hati itu ibarat danau. Itu danau itu ada yang sumberannya langsung, ada yang aliran dari atas ke gunung. Nah, dari atas ke gunung ibaratnya itu adalah apa? Dari mata dan telinga itu ada aliran, dan itu biasanya kotor kalau aliran keruh gitu tuh. Tapi kalau kitanya ditutup dari aliran itu, bagaimana air itu langsung menyumber dari dalam itu akan murni. Lah itu akan bersih, dan itu fungsi daripada kita yang namanya diperlukan yang namanya holwah. Berarti apa? Aliran-aliran keilmuan yang lewat mata dan telinga itu ditutup. Bagaimana keilmuan itu datangnya langsung dari sumbernya gitu tuh, dari sumber mata air yang ada di dalam hati. Jadi intinya pada malam ini menjelaskan tentang apa hijab antara kita dan Allah, yaitu 4. Dan tapi kita telah hijab, maka kita mulai setar dengan kita upayakan supaya mulus dalam perjalanan kita melakukan 4 hal, yaitu lapar, sahar, suka jarang tidur, banyak diam, dan juga kita holwa. Mudah hadirin rahimakumullah, yang intinya seperti itu. Kita ini mudah-mudahan jadi pemikiran untuk kita ke depan, bahwa kita harus yakini bahwa hijab antara kita dan Allah itu 4. Pertama apa? Pertama adalah mal, kedua adalah jah, ketiga adalah taklid, dan keempat adalah maksiat. Lah kita udah bersih dari itu, berarti kita baru selesai wudhu, belum sholat. Nah, sholat itu usul ke Allah. Lah kita belum bisa sholat, kita perlu imam. Dalam arti imam di sini adalah mursyid. Lah supaya kita dalam sholatnya bisa usul ke Allah, dalam perjalanan kita usul ke Allah, kita mesti menghalau, menyingkirkan 4 hal, menyingkir penggoda-penggoda yang merintangi kita perjalanan, yaitu apa? Dengan kita memegang 4 senjata. Pertama senjata juk, kedua senjata syahr, keempat senjata sumtu, ketiga senjata sumtu, dan keempat senjata holwa. Insya Allah kita perjalanan kita mulus. Ya, mudah-mudahan kita semuanya bisa usul ke Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.